Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini teman-teman saya akan melanjutin pembahasan video dari sebelumnya ya. Sebelumnya di sini saya membahas mengenai ya secara singkat ya, itu kotak setelan cepat developer ya. Nah, mudah-mudahan di video sebelumnya juga teman-teman nonton ya, biar nanti tahu juga. Dan ini di sini saya akan melanjutkan, saya akan melakukan bahasannya itu mengenai USB debugging ya, atau debug ya, USB debug. Apa saja sih di situ fungsinya, dan di sini saya juga tidak akan terlalu bahas panjang biar nanti teman-teman juga yang pusing ya. Di sini saya akan membahas inti-intinya saja. Nanti kalau misalkan teman-teman masih pusing, bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Kita diskusi bareng di sana ya. Oke, tidak berlama-lama teman-teman. Sebelum lanjut teman-teman jangan lupa saya minta dukungannya ya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, kemudian share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya yuk kita langsung bahas ke pembahasannya. Yuk. Ya oke teman-teman, ini saya sudah ya, kita ditampilkan smartphone saya ya seperti biasa. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pengaturan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pengaturan. Kemudian juga langsung ke mode opsi developer. Sorry, salah deh, salah pijit ya. Oke, di tanggal sekarang di 1 bulan April ya, nggak ada pembaruan teman-teman ya, pembaruan sistem. Jadi kita langsung saja masuk ke opsi developer. Nah, kemarin kita bahas baru sampai di kotak setelan cepat ya, sini ya. Oke, kita ini kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita langsung ke debugging ya, ke mode debugging. Oke, nah di sini teman-teman ada mode debug ketika USB tersambung. Jadi kalau misalkan kita berbicara dengan debugging ya, atau ada USB juga, ini kaitannya itu dengan koneksi ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan mau menggunakan opsi debug ini, teman-teman harus mengkoneksikan si smartphone-nya ini ke PC ya, laptop ya, atau ke komputer teman-teman ya. Nah, apa sih fungsinya untuk mode debugging ini? Nah, sebelum saya jelasin itu, kita lihat dulu ke bawah opsi-opsinya ya. Di sini ada cabut otorisasi debug USB, kemudian juga ada pintasan laporan bug juga ini ya, untuk mengambil laporan bug. Kemudian juga bisa kita lihat di sini pilih aplikasi lokasi palsu, oke itu ya. Dan juga di sini ada paksa ukuran GNSS penuh. Nah, di sini lacak semua konstelasi dan frekuensi GNS tanpa siklus tugas. Oke, teman-teman ya. Kemudian juga di sini ada aktifkan inspeksi atribut tampilan. Kemudian juga di sini ada pilih aplikasi debug ya. Kemudian juga ini yang masih gelap ya. Nah, ini kenapa masih gelap teman-teman? Karena di sini tidak terkoneksi dengan PC ya, atau komputer atau laptop. Kemudian juga di sini ada verifikasi aplikasi melalui USB. Nah, ini juga sama, harus koneksi dulu ke harus koneksi dulu ke komputer. Dan kemudian ada ukuran buffer pencatatan log, ini nggak usah dirubah-rubah, biarin aja ya sesuai standarnya seperti ini. Oke, dan juga di sini ada fitur flag ya. Di sini ada bendera ya. Jadi nantilah untuk masalah fitur flag ini saya akan dibuat seperti video kemarin ya untuk kotak. Nah, di sini ada beberapa hal nih, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini nanti kita bahas di video terpisah. Oke, dan juga di sini ada aktifkan lapisan debug GPU ya. Izinkan memuat lapisan debug GPU untuk aplikasi debugging. Intinya di sini teman-teman, kalau misalkan di debugging ini teman-teman, ini syaratnya harus terkoneksi dengan komputer ya, untuk mengetahui efek dari si menu-menu ini. Nah, oke, tadi ya ke pembahasan sebelumnya. Jadi gini teman-teman, untuk mode atau opsi debugging ini, di sini itu fungsinya yang pertama teman-teman ya. Di sini kita ketika ingin ya, misalkan teman-teman ingin melakukan root ya, kemudian juga ingin melakukan unlock bootloader, kemudian juga untuk melakukan downgrade ya, downgrade OS gitu kan.
misalkan dari Windows 10 bisa pingin ke Windows 9, itu bisa lewat PC. Kemudian juga kalau downgrade sih lewat PC bisa, lewat smartphone-nya juga bisa ya. Dan juga ingin mengaktifkan kamera 2 API ya, untuk bisa kita pasang Gcam. Nah, itu berhubungan dengan debugging ini ya, karena satu tadi yang pertama ya, untuk membuka unlock bootloader itu bisa ya, unlock bootloader itu bisa menggunakan PC ataupun juga tidak menggunakan PC bisa. Dan juga di sini ya, untuk relock ya, atau mengunci kembali unlock bootloader yang sudah terbuka, itu saya saranin menggunakan PC ya. Saya sudah buat tutorialnya untuk melakukan relock atau mengunci kembali bootloader, ada di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa scroll ya, bisa dilihat videonya itu. Nah, itu ketika misalkan gini, kalau unlock bootloader atau bootloader yang terbuka, itu ketika nanti teman-teman masuk di restart, sebelum masuk ke tulisan Android ya, itu ada peringatan warna kuning ya. Nah, itu tandanya teman-teman, smartphone teman-teman itu bootloadernya terbuka. Nah, jadi saran saya sih harus terkunci ya, karena bila bootloader terbuka itu sangat rentan sekali ya teman-teman, terinfeksi virus, bukan virus corona ya ini ya, bukan. Di sini itu virusnya banyak seperti malware nanti ya, itu atau virus-virus yang nanti memberatkan baterai atau RAM ya. Pokoknya sangat tidak nyaman sekali kalau misalkan sudah terinfeksi virus itu ya. Sekali lagi bukan virus corona teman-teman ya, di virus itu. Nah, oke, itu ya. Jadi yang pertama tadi bisa untuk aktifkan atau membuka bootloader, mengunci kembali bootloader. Yang ketiga, teman-teman bisa mengaktifkan mode kamera 2 API ya, untuk bisa kita pasang Gcam. Dan itu nanti kolaborasi di aplikasi komputernya itu menggunakan ADB ya, nanti ada ADB di sana. Nah, itu ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman di sini bisa untuk melakukan downgrade OS ya. Downgrade OS meskipun dari smartphone-nya juga bisa, dengan menggunakan ini juga bisa, komputer bisa. Itu ya. Tapi lebih simpel sih untuk downgrade bisa menggunakan si smartphone-nya sendiri. Kemudian juga untuk upgrade firmware. Bisa menggunakan PC juga, tapi lebih simpel menggunakan si smartphone-nya aja. Itu ya yang ke berapa nih? Yang keempat ya. Oke, itu. Kemudian juga yang kelima, teman-teman di sini juga bisa menginstal aplikasi lewat PC ya. Bisa menginstal aplikasi lewat lewat komputer atau lewat laptop. Kemudian juga bisa merubah tampilan ini ya, merubah si tampilan. Misalkan ini kan, ini tampilan ini bawaan dari OS Pi ya. Nah, ini tampilan back home. Kalau kita bisa untuk menghilangkan si ini, itu bisa dikoneksikan ke komputer ya. Itu bisa koneksikan ke komputer. Itu mungkin teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman nanti di sini pingin tutorial untuk membuka kamera 2 API ya, untuk menginstal Gcam atau tutorial pasang Gcam, teman-teman nanti bisa request ya. Bisa kalau misalkan sih like-nya ini tembus 1000 lah, nggak apa-apa, tembus 1000 saya akan buatin tutorial terbaru mengenai membuka atau memasang Gcam terbaru di tahun 2020. Nanti saya akan buatkan videonya, asalkan nanti like ya. Like-nya itu lebih atau cukup lah, 1000 cukup ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian juga teman-teman ya, di sini kita lanjut ke bawah ya. Tadi kan ada 5 fungsi ya, itu yang bisa digunakan atau bisa memanfaatkan si mode debug ini. Tapi kalau misalkan teman-teman lain juga ada cara lain untuk debugging ini, teman-teman nanti bisa sharing ya di kolom komentar. Selain yang tadi saya 5 ya, ada 5 cara tadi ya. Yang pertama untuk membuka OBL, mengunci OBL, kemudian mengaktifkan kamera 2 API, kemudian juga untuk downgrade, dan juga untuk install firmware terbaru atau upgrade firmware. Dan yang keenam bisa untuk install aplikasi menggunakan PC, memanfaatkan debug ini. Oke, itu ya.
Dan juga ini pintasan laporan bug juga ini teman-teman bisa terasa ya, bisa tahu hasilnya nanti itu. Ini itu nanti kalau sudah terkoneksi dengan PC ya. Kalau cabut otorisasi debug USB ini teman-teman, ini fungsinya yaitu kalau misalkan nanti teman-teman sudah terkoneksi dengan PC atau komputer, nah itu kan semuanya data-data dari si smartphone-nya ini sudah tersimpan di komputer tuh. Nah, kalau teman-teman nanti cabut otorisasinya ini, nanti akan terhapus semua ya pencatatan log di PC maupun di smartphone-nya itu. Kemudian ada pintasan laporan bug juga, ini nanti terasa kalau sudah kita konekkan ke ke komputer, nanti di PC atau di komputer tertampak ya, bisa dilihat laporan bugnya. Dan juga di sini ada pilih aplikasi lokasi palsu. Oke, di sini pilih aplikasi. Di sini saya mungkin tidak terpasang aplikasi yang mungkin bisa merubah si lokasi ya, si lokasi palsunya. Jadi di sini tidak ada aplikasinya teman-teman. Oke, itu ya. Juga di sini ada aktivasi infeksi atribut tampilan. Nah, ini cuman seperti itu aja teman-teman ya. Dan di sini memang saya masih belum bisa merasakan apa perbedaannya, sama sekali nggak ada perbedaannya ini ketika diaktifkan. Tapi barangkali teman-teman nanti merasa ada yang berbeda, itu bisa komen di kolom komentar ya, kita sharing bareng. Dan di sini juga ada aplikasi, pilih aplikasi debug. Tidak ada aplikasi debug di setel. Nah, karena memang di sini tidak terkoneksi dengan komputer. Dan juga ini tadi kata saya ya, tunggu debug ini harus terkoneksi dulu dengan komputer. Dan juga di sini aktifkan lapisan debug CPU, dan di sini juga saya belum bisa merasakan apa fungsi dan apa efeknya. Nanti teman-teman juga kalau misalkan ada yang tahu efeknya ketika diaktifkan, bisa komen di kolom komentar ya, biar teman-teman lain juga tahu. Oke, kita diskusi bareng di situ. Dan untuk ini teman-teman, fitur flag atau fitur bendera ini akan saya bahas di video, mungkin di video selanjutnya nanti ya, karena perlu video khusus untuk fitur flag ini. Oke, nah kita tunggu saja di video selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga, bisa apa, ilmunya bertambah juga, kita saling diskusi, kita belajar bersama ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih sudah menyimak ya. Jangan lupa tadi dukung channelnya, subscribe biar tidak ketinggalan nanti video selanjutnya. Oke, itu saja mungkin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay at home, oke? Stay at home sekarang.